Puluhan pelanggar aturan protokol kesehatan dihukum untuk merenung dan doa bersama di area pemakaman khusus korban COVID-19. Dengan pengawasan ketat dari petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Sidoarjo, puluhan pelanggar mengaku takut dan jera. Pemakaman Praloyo di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo pada Sabtu dini hari mendadak ramai didatangi puluhan orang yang memakai rompi oranye. Yang pojokan sana, Mas. Yang pojokan sana. Yang di bawah pohon ke sini, Mas. Mereka adalah warga Sidoarjo yang terjaring razia masker yang digelar oleh petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di kawasan alun-alun Sidoarjo. 55 orang pelanggar protokol dihukum untuk merenung dan berdoa bersama di samping ratusan makam korban COVID di pemakaman khusus Praloyo Sidoarjo. Hasilnya, sejumlah pelanggar mengaku jerah dan kapok. Mereka berjanji akan memakai masker sesuai dengan aturan protokol kesehatan saat keluar dari rumah. Sedih, Pak. Kenapa? Takut, Pak. Takut ya? Iya. Apa yang ditakutkan? Takut penyakitnya, Pak. Tadi nggak pakai masker? Pakai cuma kurang ke atas, Pak. Pakainya nggak benar? Iya. Terus jerah nggak ini? Kapok nggak nih? Kapok, Pak. Kapok ya? Iya. Ya, kapok Pak. Kapok. Kapok kenapa? Ya, gara-gara nggak pakai masker. Oh gitu? Iya, tadi buru-buru nganter temen. Dengan kami bawa ke makam khusus korban COVID-19 yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini, harapan saya ini adalah pesan moral, ya, pesan moral kepada masyarakat yang belum mentaati protokol kesehatan. Arti pentingnya menggunakan masker, arti pentingnya menjaga jarak. Kenapa? Karena dengan melaksanakan protokol kesehatan itu dengan baik, maka korban-korban seperti yang sudah ada di Praloyo ini tidak terulang. Tim Satgas Penanganan COVID Sidoarjo akan terus mengevaluasi hukuman sanksi disiplin yang bisa menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya menggunakan masker di tengah pandemi COVID-19. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, meski aturan wajib pakai masker telah berjalan selama 3 bulan, masih saja banyak ditemui warga yang membandel. Bahkan tak jarang warga itu protes saat disangsi karena tidak pakai masker. Salah satu warga Jakarta ini protes saat terjadi razia masker di sekitar Pasar Senen, Jakarta. Saya suka nemuin Satpol PP di depan Senen, mereka pakai di badan mobil. Nah, saya kalau kayak gini, saya nggak apa-apa. Saya nggak pakai. Tapi saya di jalan, saya melihat Satpol PP itu nggak pakai, saya akan tindak, boleh? Boleh. Ya, Bapak boleh. Dirinya menyatakan sering menjumpai petugas Satpol PP yang tidak mengenakan masker. Meski kesal, ia tetap menerima sanksi akibat tidak memakai masker ketika berkumpul. Ya, kalau saya ditindak, oke, saya terima. Saya terima kalau saya tidak menggunakan masker pada saat tadi. Tapi kalau sore-sore, saya banyak melihat petugas menggunakan masker, pasti akan saya tegur. Benar-benar saya tegur, karena saya tidak senang ya. Nggak apa-apa, Ibu, nggak apa-apa. Bentar doang juga di sana. Ngapain, Pak? Didata, karena Ibu kedapatan tidak menggunakan masker. Mohon maaf. Warga lain juga protes saat disangsi karena tidak memakai masker saat mengendarai mobil di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Meski perdebatan terjadi, warga ini tetap ditindak. Ia memilih sanksi sosial berupa menyapu jalan. Meski aturan wajib bermasker telah berlangsung sejak Mei lalu, masih banyak warga yang tidak taat. Padahal sanksi telah diberlakukan, bahkan kasus pun meningkat. Tetapi seolah aturan bermasker untuk melindungi diri dari bahaya COVID-19 tidak diindahkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 38 orang hakim dan pegawai di Pengadilan Negeri Medan terkonfirmasi positif COVID-19. Pengadilan Negeri Medan pun akhirnya kembali melaksanakan swab tes kepada seluruh hakim dan pegawai.
Pengadilan Negeri Medan kembali melaksanakan tes swab kepada seluruh hakim dan pegawai yang sebelumnya dinyatakan non-reaktif. Swab tes merupakan salah satu tindakan preventif lanjutan pasca 13 hakim dan 25 pegawai Pengadilan Negeri Medan positif COVID-19. Tingginya jumlah terkonfirmasi positif COVID-19, pihak Pengadilan Negeri Medan memberlakukan jadwal pegawainya untuk bekerja dari rumah dan juga pengurangan jadwal sidang. Pak Wakil Ketua kita sudah mengeluarkan surat keputusan untuk memperpanjang WFH dari tanggal 4 ke tanggal 11 yang akan datang. Dalam surat keputusan itu disebutkan PTSP sebenarnya kita tutup untuk 1 minggu itu. Pelayanan terpadu 1 pintu. Jadi yang bersifat pelayanan publik hanya yang bersifat urgen dan mendesak. Sebelumnya Ketua Pengadilan Negeri Medan terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian petugas langsung tracing awal dan menyatakan 38 orang positif terpapar virus corona. Dan salah satu hakim yang berstatus suspek meninggal dunia. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.